Perkenalkan, nama saya Maharani SPD. Saya sebagai guru di MI Muara Kalimat Lombok Aus, Desa Karangbajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi kelas batch 1 tahun 2025. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 4 topik gaya otot dan gaya geser dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelas hari ini kita belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin dengan berdoa. Silakan. Mari kita lanjutkan. Kita sama-sama membaca surat ayat suci Al-Quran, yaitu dengan membaca ayat-ayat pendek. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Itu mari kita sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca surah ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan dengan untuk meningkatkan jiwa nasional kita pada bangsa kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak, berdiri semua. Waktu akan memutuskan. Berhitungnya 1 sampai 3. 3 mulai. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yaitu Pak Guru akan mengaplikasi bahwa supaya kalian tahu siapa yang hadir dan siapa yang
sudah hadir pada hari ini. Program saya dulu. Yang pertama, Mirza, Hadir. Kalila, Hadir. Dika Al-Fadri, Hadir. Farizal Gabriel. Hadir. Pak Guru, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali materi yang sudah Pak Guru sampaikan minggu kemarin. Coba ada yang tahu apa materinya? Apa? Yang minggu kemarin, yaitu sujud zat. Ada 3 sujud zat. Apa saja? Nah, alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Guru yakin kalian ini tetap belajar dulu. Saat ini pada materi hari ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya geser. Oke. Nah, Pak Guru perlu jelaskan sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru jelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami gaya otot, gaya geser, serta memanfaatkan gaya tersebut. Nah, apa sih gaya itu? Tarikan atau dorongan oleh suatu manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu adalah apa? Gaya. Yang kedua, apa pengaruhnya gaya terhadap dunia? Apa pengaruh gaya terhadap dunia? Oke, untuk lebih jelas. Setelah memanfaatkan kedua gaya tersebut, perhatikan gambar berikut. Ada 2 anak perempuan, yaitu Dara dan Aga. Aga berkata, "Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama." Kata Aga, "Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini?" Nah, coba teman-teman bisa tidak membantu Dara dan Aga untuk bisa memindahkan kontainer yang berat ini. Kira-kira kita apakan ya? Oh, diangkat. Coba Dara dan Aga, kalian angkat. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video. Nah, dari hasil pengamatan kalian setelah kalian menonton video itu, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, sebelum Guru menjelaskan, ada silakan angkat tangan yang mau memberikan pendapatnya. Apa yang kalian dapatkan dari hasil video tadi? Silakan. Oke, kalau kalian tidak ada yang jadi tadi di dalam video ada poin-poin penting atau materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, yaitu dengan pengertian gaya. Apa sih gaya itu? Pengertian gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Itu berarti gaya itu adalah dorongan atau tarikan atau benda. Paham? Selanjutnya, setelah itu ada tadi bisa menjelaskan tentang gaya otot dan gaya geser. Yang pertama yang kita bahas yaitu gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang dikeluarkan oleh otot manusia atau hewan. Itu gaya otot. Selanjutnya
gaya geser, karena yang materi sekarang itu adalah materi apa? Gaya otot dan gaya geser. Yang selanjutnya yaitu gaya geser. Apa sih gaya geser itu? Gaya geser itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua benda. Tuh, semakin kasar permukaan suatu benda, semakin besar gaya gesekan yang dihasilkan. Nah itu. Ini apa namanya, poin-poin yang dihasilkan oleh kehidupan. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian untuk memahami materi kita, karena kalian sudah menyaksikan video tadi, maka Bangku akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, mari kita membagi kelompok, karena ini sudah apa namanya, aturan kerja sudah bagus, maka kita tetapkan ini sebagai kelompok 1. Ketua kelompoknya itu Zahratus Sipa. Kelompok 2 yaitu ketua kelompoknya Kalila. Kelompok 3 ketua kelompoknya Mirza. Nah, lembar kerjanya silakan di sini ada. Silakan kalian berdiskusi nanti ya, masing-masing apa namanya dengan kelompoknya. Silahkan kalian kerjakan. Sini, nah di sini tempat jawabannya ya. Ini pertanyaannya. Di sini kalian jawab. Paham? Yang ini kelompok 3. Oke, ini silahkan berdiskusi dengan temannya. Ya. Silahkan. Ini tempat jawabannya. Oke, perhatikan kelompok yang lain. Ada kaidah dan tanggapan dari hasil apa namanya penyampaian tadi. Ada tanggapan nggak dari kelompok 2 dan 3? Tidak ada? Oke.
Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silahkan. Selanjutnya kelompok 2. Guru akan bagikan ini, ada petunjuknya ya, sini tulis nama, ada nama kelas, lalu disilang, ada petunjuknya di sana. Oke. Ya, dikerjakan ya, sesuai kemampuannya. Ya, kerja sendiri. Silahkan mulai dikerjakan. Di sana ada petunjuknya. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat dan benar. Tinggal disilang saja ya. Silahkan mulai dikerjakan. Adel sudah? Sudah? Najwa sudah? Dika sudah ya? Nabil sudah? Sudah? Ini tugas mandiri itu sebagai bahan evaluasi supaya bagaimana Pak Guru mengetahui tingkat pengetahuan kalian setelah kita belajar hampir 2 jam kita belajar. Nah, di sini nanti Pak Guru mengetahui dari sini hasilnya. Kalau kalian benar nanti jawabannya, maka proses pembelajaran itu berjalan dengan ya, ini bahan evaluasi proses pembelajaran. Oke, perhatian anak-anak, karena tadi sudah kita melaksanakan rangkaian proses pembelajaran, maka Pak Guru berharap silakan berdiri semua. Kita melakukan explaining dulu. Semua berdiri ya, untuk menyegarkan suasana supaya kalian tidak jenuh belajar. Kita melakukan explaining dulu sebelum kita tutup pembelajaran ini. Silakan, Pak Guru memiliki expressing, yaitu tepuk tangan ya. Nah, nanti kalau Pak Guru bilang tepuk tangan satu kali tepuk tangan. Begitu selanjutnya. Oke, kita mulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Materi yang sudah Guru sampaikan.
Nah, jadi karena kita sudah melalui rangkaian proses pembelajaran, itu Pak Guru akan menutup proses pembelajaran ini, ya, dengan sama-sama kita berdoa. Pak Guru minta kakak kelas silakan pimpin temannya berdoa. Ya, silakan kakak kelas maju ya. Kan dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau pulang nanti hati-hati ya, perhatikan diri. Silakan anak boleh keluar.